Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, tanggal 15 Mei kemarin, Wuling mengumumkan harga resmi untuk Wuling Cloud EV. Yang dimana estimasi harga awal itu 410 juta. Dan harga resmi sekarang itu adalah 398 juta. Turun sekitar 12 jutaan. Dan hal ini membuat persaingan mobil listrik itu menjadi seru gitu ya kan. Tapi ini juga nyenggol saudaranya, yaitu Wuling Bingo, yang dimana harganya tuh tipis banget gitu. Nah, pada video kali ini gue ingin nge-compare antara Cloud EV dengan Bingo dan juga dengan kompetitor lainnya. Penasaran dengan reviewnya? Saksikan terus di Temu Mobil. Oke, sekilas kita bahas dulu dari sisi Wuling Cloud EV dulu. Nah, untuk Wuling Cloud EV baterai itu 50,6 kWh, yang dimana untuk jarak tempuh sekitar 460 km. Dan tenaganya dia 100 kW atau sekitar 134 horsepower dan untuk torsinya 200 Nm. Nah, Wuling Cloud EV ini juga menawarkan beberapa fitur yang cukup canggih gitu kan. Salah satu adalah dia sudah ada power backdoor. Terus untuk headnya itu 15,6 inch, gede banget gitu ya kan. Dan pastinya secara dimensi dia lebih luas. Nah, sekarang kita compare ke Wuling Bingo EV. Nah, untuk Wuling Bingo EV, kita bahas dari sisi premiumnya. Untuk premium dia 372 juta harganya. Kurang sedikit lah lebih murah dibandingkan Wuling Cloud EV, walaupun tipis gitu. Dan untuk baterainya, dia itu baterainya sekitar 410 km. Untuk tenaganya dia 67 horsepower dan 134 Nm. 2 kali lipat harus lebih besar untuk compare dengan Wuling Cloud EV gitu. Tapi di sini secara dimensi dia lebih kecil dong dibandingkan si Wuling Cloud EV gitu. Tapi kalau kita bahas dari sisi worth it nggak sih Wuling Bingo dibandingkan si Cloud EV ini? Kalau dari harga memang lebih worth it-an Wuling Cloud EV. Karena harganya tipis, tapi desain, tenaga, performance dan juga kenyamanan ditawarkan sama Cloud EV dia lebih oke dibandingkan si Wuling Bingo EV ini. Tapi selera orang tuh beda-beda karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Wuling Bingo EV karena desainnya yang cukup unik, kayak lebih seru kalau diajak nongkrong, khususnya untuk kaum milenial ataupun Gen Z gitu kan. Jadi kalau dibawa nongkrong karena desainnya unik, orang-orang akan terpacu, akan melihat mobil ini gitu ya kan. Jadi desainnya eye-catchy lah gitu. Nah, sedangkan kalau si Cloud EV ya desainnya lebih ke keluarga gitu. Jadi kayaknya bawa mobil Cloud EV ini, bawa mobil Bingo EV ini lebih seru kalau untuk dibawa nongkrong ataupun dibawa mungkin ngantor juga boleh-boleh aja gitu. Jadi secara desain mereka mempunyai keunggulan masing-masing. Salah satunya untuk si Wuling Bingo EV ini. Nah, antara Bingo EV dan juga Cloud EV, kayak lebih suka mana nih? Yang Cloud EV di mana desainnya itu lebih untuk buat keluarga, untuk memberikan kenyamanan, ataupun Bingo EV ini yang cocok dibawa untuk nongkrong karena desainnya retro dan klasik. Share yuk di kolom komentar. Nah, sekarang kita compare dengan kompetitornya. Mungkin salah satu adalah dari BYD. Nah, BYD ini sebenarnya dia bisa head to head dengan Dolphin ataupun Atto3 si Cloud EV ini. Nah, untuk BYD Dolphin harga itu 425 juta untuk tipe tertingginya, yang dimana untuk baterainya itu sekitar 60 kWh atau sekitar 450 km. Dan untuk tenaganya dia sekitar 150 kW atau sekitar 201 horsepower dan 310 Nm. Jadi secara tenaga dan baterai Dolphin itu lebih tinggi dibandingkan Cloud EV. Tapi untuk harga Dolphin lebih mahal dibandingkan si Cloud EV. Cloud EV ini lebih murah lah, sekitar 27 atau 25 jutaan gitu. 20 jutaan lah ibaratnya gitu. Dan Dolphin itu dia chargingnya dia CCS 2. Bisa digunakan di SPK lu mana aja. Sedangkan si Cloud EV ini masih GBT, sayang banget. Tapi dari pihak Wuling udah menegaskan nggak perlu khawatir karena mereka mempunyai target sekitar 100 charging station GBT yang fast charging di seluruh Indonesia. Jadi untuk pengguna Wuling EV khususnya nggak perlu khawatir
karena sudah ada karena akan ada charging station GBT, jadi nggak perlu repot-repot lagi nih untuk pakai converter buat charging di SPKLU. Nah, kalau kita compare ke BYD Atto 3, BYD Atto 3 itu harga sekitar 515 juta. Lebih mahal 100 juta dibandingkan si Wuling Cloud EV ini. Tapi mereka menawarkan performance yang lebih besar dibanding Cloud EV ini. Dia itu secara tenaganya hampir sama kayak Dolphin dan lebih besar, tapi fitur-fiturnya untuk BYD Atto 3 ini dia lebih oke dibandingkan si Wuling Cloud EV ini. Dan salah satu fitur unggulan lainnya adalah fitur keselamatan dia. Dia itu dalam kategori NCAP dia itu mendapatkan bintang 5. Jadi oke banget karena dia sudah ada 7 airbag si Atto 3 ini. Sedangkan Cloud EV ini cuman sekitar 4 doang airbagnya gitu. Jadi secara keselamatannya lebih oke lah di si Atto 3 dibandingkan si Cloud EV ini. Tapi baik lagi, si BYD Atto dan Dolphin ini dia chargingnya tuh CCS 2. Jadi nggak perlu repot-repot lagi gitu kan kalau untuk ngecas gitu. Dan untuk si Atto 3 ini juga punya, dia bisa V2L juga. Jadi bisa memberikan listrik ke perabotan rumah kalian gitu. Tapi bedanya keunggulan si salah satu keunggulan si Wuling Cloud EV atau Wuling, garansinya di seumur hidup bos. Sedangkan untuk BYD dia tuh cuma sekitar 8 tahun gitu. Jadi secara after sales pun juga si Wuling punya itu lebih banyak dealernya. Dia ada 150 dealer. Secara after sales lebih terjamin lah, lebih oke lah si Wuling dibandingkan si BYD punya gitu. Jadi menurut kalian nih, lebih suka BYD ataupun si Wuling punya, khususnya si Cloud EV? Share di kolom komentar. Nah, sekarang kita compare dengan yang lainnya, yaitu MG4 EV. MG4 EV itu harganya 423 juta. Lebih mahal sekitar 25 jutaan dibandingkan si Cloud EV punya. Tapi MG4 EV itu dia memberikan baterainya itu sekitar 50 kWh atau sekitar 425 km. Dengan tenaga itu 123 horsepower dan 250 Nm. Jadi secara tenaganya dan baterainya lebih oke MG4 EV dibandingkan si Cloud EV. Tapi harganya lebih murah Cloud EV dibandingkan si MG4 EV ini. Tapi secara desain menurut gua MG4 EV itu oke punya. Dia sporty banget gitu ya kan. Jadi emang cocok banget buat ya bapak-bapak yang suka adrenalin gitu kan, bapak-bapak yang suka ngebut lah ibaratnya. Jadi MG4 EV ini desain sporty, cocok banget buat ya tadi bapak-bapak yang suka adrenalin. Sedangkan kalau untuk si Cloud EV ini lebih untuk bapak-bapak yang untuk bawa keluarganya gitu. Jadi menurut kalian lebih oke mana nih, MG4 EV atau si Cloud EV? Nah, kalau kita compare dengan Chery Omoda i5, Chery Omoda i5 itu harganya 488 juta dan untuk baterainya itu sekitar 61 kWh atau 450 km dan tenaganya cukup besar, yaitu 221 horsepower dan 340 Nm. Omoda i5 ini menawarkan tenaga lebih besar dibandingkan MG4 EV ataupun juga dengan si Atto 3 dan juga Wuling Cloud EV gitu. Jadi tapi harga yang ditawarkan si Omoda i5 dia lebih tinggi lah karena 488 juta dan untuk desainnya juga sporty. Desain Omoda i5 ini menurut gua oke punya gitu kan, dibandingkan kalau Cloud EV itu desainnya lebih ke tadi bapak-bapak untuk nganterin keluarga lah ibaratnya gitu. Nah, tapi secara garansinya si Chery Omoda i5 ini dan juga MG4 EV tadi dia garansinya itu seumur hidup dan pastinya chargingnya itu CCS 2 gitu kan. Jadi bisa dipakai, bisa ngecas di mana aja, di SPKLU mana aja karena chargingnya sudah universal CCS 2 gitu. Dan bagus lagi si Chery Omoda i5 ini juga sudah bisa V2L gitu. Jadi banyak hal ditawarkan sama si Chery Omoda i5 ini. Tapi berarti menurut kalian lebih suka mana nih, Chery Omoda i5 ataupun si Wuling Cloud EV? Nah, kesimpulannya adalah setiap mobil atau brand itu memiliki keunggulan masing-masing. Dan kita sebagai pembeli pasti juga memiliki selera dan juga kebutuhan yang berbeda gitu. Kayak Cloud EV tadi, dia menawarkan desain yang family oriented banget. Jadi cocok banget buat keluarga gitu kan. Sedangkan BYD, Dolphin ataupun Atto, dia menawarkan tenaga yang cukup oke dan juga fitur-fitur yang pastinya oke punya gitu.
Sedangkan untuk MG4 EV dan juga Chery Omoda E5 dan juga menawarkan desain yang sporty juga, tenaga yang oke, dan juga pastinya tadi untuk chargingnya itu CCS 2 gitu, universal lah ibaratnya. Nah buat kalian lebih suka yang mana nih? Cloud EV, Bingo, MG4 EV, Chery Omoda 5, atau BYD Dolphin ataupun ATO 3? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja saya, salam teman mobil.